Keadaan seperti apa yang hari ini ada di depan matamu, saudara? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apakah engkau berkata rumah tangga saya sudah hancur, Bu, suami saya nggak bertobat? Saya ketemu banyak orang. Bahkan di Kalimantan saya ketemu sudah cerai. Iya, saudara, hari ini saya akan sampaikan sesuatu tentang dalam hidup kita ini banyak hal yang kita hadapi, kita gumuli, dan seringkali juga membuat iman kita akhirnya menjadi lemah. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang datang kepada saya, dia menceritakan semua pergumulan hidupnya, saudara. Ya, saya bilang, Ibu, ya berdoa, cari Tuhan. Saya sudah cari Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah begini. Ya, tapi mana saya tidak melihat janji Tuhan. Ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan orang Kristen, saudara, yang merasa bahwa Tuhan itu lalai di dalam hidupnya. Kita baca dulu 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan di sana berkata, ya, biarlah kita semua juga menjadi peringatan bagi kita, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, baca bersama, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bilang kanan kirimu, denger ya, Tuhan itu tidak pernah lalai loh. Cepat ngomong sama kanan kiri. Ya, suami istri juga saling ingetin, ya. Jangan cuma salaman kanan kiri bilang Tuhan baik, ya. Sekarang kita ngomong kanan kiri, Tuhan tuh tidak pernah lalai. Ingat, ya. Lalu dikatakan di sana, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Bilang lagi kanan kirimu, jangan kamu anggap Tuhan lalai loh. Cepat ancam kanan kirimu. Harus diancam, ya. Jangan anggap Tuhan lalai loh. Ya, kenapa, saudara? Semua persoalan, pencobaan, persoalan di hidup yang Tuhan izinkan kita alami itu, saya percaya Tuhan bekerja dengan waktunya, Tuhan bekerja dengan caranya, amin. Ya, tetapi memang ya selalu saya katakan Tuhan dengan manusia itu beda tipis toh. Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya, tapi kita tidak boleh sok tahu. Tuhan itu maha tahu, masalahnya kita ini sok tahu. Kita pikir bahwa kita yang lebih tahu, ya, waktunya kapan, ya, caranya bagaimana. Kita pikir kita yang harusnya tuh kayak begini-begini loh, harusnya begini-begini. Saudara ingat kisah seorang panglima di Alkitab, yaitu Naaman. Dia panglima tertinggi dari Raja Aram. Ketika dia kena kusta, saudara, lalu ada budak yang bekerja di rumahnya, orang Israel, bilang sama istrinya, sebenarnya kalau bapak mau pergi, ya, itu di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia pamitlah kepada rajanya, izinkan aku pergi, aku ini mau berobat. Kemana? Ke Israel. Karena dia panglima tertinggi, waktu dia pamit, rajanya bilang, ya udah sekalian kamu bawa surat, ya, surat jalan. Saya tulis surat kepada Raja Israel. Loh, sebenarnya kan ini bukan urusan kedinasan toh. Naaman ini kan hanya mau pergi, ya, berobat karena dia kena kusta. Tapi karena dia panglima tertinggi, akhirnya rajanya bilang bawa surat untuk raja di Israel. Mungkin maksudnya ya supaya lancar lah. Tapi dalam surat itu dia bilang, panglimaku, yang namanya Naaman ini pergi untuk berobat, ya, sembuhkanlah dia dari sakit kustanya. Ketika Raja Israel membaca surat dari Raja Aram, dia stres langsung.
Dan Alkitab berkata dia mengoyakkan jubahnya. Lalu dia bilang, aku ini Tuhan kah? Kenapa ini Raja Aram menulis surat supaya aku menyembuhkan panglimanya? Dia ini pasti cuma cari gara-gara ini. Dia mesti mau perangi Israel lagi. Dia koyakkan jubahnya, itu tanda tidak berdaya. Tanda ya segala macam tanda lah kalau orang mengoyakkan jubah itu, takut, ya menyesal dan lain sebagainya. Dia bilang, aku ini Tuhan kah? Disuruh sembuh orang. Ya kita tahu zaman itu orang sakit kusta tidak ada obat. Ini satu masalah besar. Akhirnya ketika Naaman pergi, saudara, ya, lalu ketika raja mengoyakkan jubahnya, kedengerannya lah sama Elia, dia bilang, jangan kamu koyakkan jubahmu, sebab kita punya Tuhan yang hebat. Ya Allah Israel, suruh dia datang ke sini untuk menemui. Pergilah Naaman untuk menemui Nabi Tuhan. Ketika ketemu, dia nggak ditemui, malah dia bilang sama dia kalau mau sembuh, dia pergi ke sungai Yordan, rendam tubuhnya mandi selama 7 kali. Nanti dia pasti sembuh. Naaman bilang begini, saudara, aku pikir aku datang menemui hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu keluar. Lalu dia taruh tangannya di atas kepalaku. Lalu dia goyang-goyang tangannya di atas kepalaku. Lalu dia doain aku dan aku sembuh. Ini loh salah satu ciri manusia yang sok tahu. Dia mengukur cara kerja Tuhan sesuai dengan konsep berpikirnya. Hari ini mungkin saudara lagi ada masalah. Ya, dan saudara belum melihat jalan keluar, saudara berpikir harusnya loh. Ya, aku ini tanggal ini butuh loh, harusnya loh Tuhan itu begini. Tapi kan kita nggak pernah tahu Tuhan itu bekerja sesuai waktunya dan juga dengan caranya, bukan cara kita. Naaman bilang harusnya loh dia keluar, pegang kepalaku, tumpang tangan, sudah aku pulang sembuh. Ngapain juga saya suruh pergi berendam di sungai Yordan yang kotor itu? Di sini kan masih ada sungai yang lebih bagus, sungai Damsyik, sungai Parpar. Manusia itu sering sok tahu. Ya, sebenarnya apa bedanya sih kalau cuma Tuhan bilang pergi ke sungai Yordan, ya udah pergi aja toh. Kok ya banyak alasan loh. Harusnya caranya bukan gini. Dia keluar aja tumpang tangan, aku sembuh. Terus juga kenapa ke sungai Yordan? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Saudara, seringkali kita juga punya roh Naaman. Iya enggak? Ngaku enggak? Enggak ngaku. Jemaat HTE luar biasa semua ya. Semua nurut dan taat sama Tuhan. Ya, seringkali kita pun begitu, Tuhan harusnya itu begini loh. Harusnya itu begini loh caranya. Harusnya itu begini. Tapi saudara, mari ya, supaya kita tidak menganggap Tuhan itu lalai. Ya, sadarilah yang pertama, Tuhan bekerja dengan waktunya, dengan caranya. Ya, bukan cara kita, bukan waktu kita. Jalani aja. Tetapi memang banyak orang yang tidak kuat ketika menjalani proses itu. Ya, sebenarnya semua masalah itu ada time limitnya, saudara. Dan semua tergantung respon kita. Ya, saya percaya. Makanya sekarang kalau jemaat, Bu Debbie, saya itu gini-gini. Sudah Bu, berdoa saja. Semua ada time limitnya kok. Ibu mau datang sama saya, mau cari Pak Victor juga, enggak ada guna. Kita enggak bisa tolong. Amin. Enggak usah menatap saya seperti itu. Ya, enggak usah cari-cari pendeta. Nggak usah cari-cari gembala, ada masalah cari gembala. Cari gembala itu kalau mau bawa oleh-oleh saja, amin. Lo ndak amin, ini malah ketawa. Nih ya, tiap ada masalah mau carinya pendeta, tiap ada masalah carinya Pak Victor. Tapi kalau ada oleh-oleh, nggak pernah ingat Pak Victor. Kenapa saya ngomong begini ya Pak? Padahal Bapak nggak curhat loh sama saya. Ya, bener nggak saudara? Ketika ada masalah, ada persoalan, cari Tuhan. Supaya kita mengerti maksud Tuhan, supaya kita beroleh kekuatan.
Ada lagi ibu-ibu datang sama saya, Bu, saya itu sudah cari Tuhan, saya percaya sama Yesus, kenapa hidup saya tuh banyak masalah? Saya bilang, Bu, itu tandanya kau masih hidup. Amin. Ya, kalau masih ada masalah itu tanda kita masih, bilang kanan kirimu, masih ada masalah, puji Tuhan masih hidup kau. Ya, kalau udah nggak ada masalah berarti sudah mati ya. Ya, hidup ini saya bilang kita percaya kepada Yesus bukan supaya hidup kita ini tidak ada masalah. Kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya ketika kita menghadapi masalah di hidup ini, kita punya kekuatan. Amin. Jangan terbalik-balik. Banyak orang Kristen sesat, banyak orang Kristen mundur, banyak orang Kristen murtad. Kenapa? Ya, karena dia bilang saya udah ikut Tuhan, tapi kok banyak masalah. Kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, karena memang dunia ini tempatnya masalah. Dunia ini gudangnya masalah. Ya, kita percaya Yesus, kita ikut Dia, supaya ketika tekanan dan persoalan datang, kita ini punya kekuatan. Saya ketemu satu orang yang tinggalin Yesus karena pasangan hidup. Ya, kenapa kamu tinggalin Yesus? Saya dapat jodoh soalnya, Bu. Jodoh saya bukan orang Kristen. Soalnya saya sudah lama berdoa buat orang Kristen, tidak dapat. Akhirnya saya dapat ini. Ya, saya lihat juga suaminya nggak ganteng-ganteng amat. Ya, saya bilang, ini kamu tinggalin Yesus cuma model kayak begitu itu. Ya, soalnya Tuhan tidak jawab doaku. Ngeri, saudara. Orang menganggap Tuhan lalai. Salah satu contoh di Alkitab, ya, yang menganggap Tuhan lalai itu siapa? Sarah, ya. Ketika Abraham mendapat janji Tuhan akan memperoleh seorang anak, saudara. Lihat Kejadian pasal 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang kelima kita baca. Kejadian pasal yang ke-16, saudara, ya. Hagar dan Ismail. Ayat yang pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, baca bersama. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan, saudara, apa yang sering kali membuat kita ini tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Kan mereka sudah menerima janji bahwa Abram itu akan menjadi bapa, bahwa Abram akan memperoleh banyak keturunan dan dia akan disebut bapa orang beriman. Ini janji loh yang Tuhan sudah berikan. Tetapi karena keadaan, perhatikan, Sarah berkata ya kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Tuhan berkata kepada Abraham apa? Aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa dan engkau akan punya keturunan. Kenapa mereka gagal, saudara? Yang pertama seringkali karena kita melihat keadaan. Sarah melihat keadaan. Iya, dia nggak percaya sama janji Tuhan, malah dia bilang apa? Tuhan tidak memberi aku untuk melahirkan anak. Iblis itu sering kali, saudara, kerjaannya iblis itu apa? Kerjaannya iblis itu membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, iblis gak suka orang yang beriman. Karena itu tiap hari pasti dia bilang sama Sarah, kamu kan sudah menopause, kamu memang gak bisa punya anak. Lihat keadaanmu, lihat keadaanmu. Gak bisa. Gak ada orang sudah menopause mati haid itu bisa punya anak. Itu secara ilmu, secara logika, hal itu tidak mungkin. Hari ini apa yang sedang iblis tanamkan dari pikiran saudara? Iya, mungkin iblis berkata, nggak mungkin usahamu tuh bisa bangkit lagi, nggak mungkin rumah tanggamu bisa dipulihkan, nggak mungkin, dan nggak mungkin. Itu kerjaannya setan.
Setiap hari dia akan berusaha menanamkan sesuatu di pikiran kita yang bertentangan dengan firman dan membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, tapi jangan biarkan setan. Waktu Sarah ini diserang sama iblis, dia perkatakan apa yang iblis taruh di otaknya. Harusnya yang dia perkatakan gini kan sama suaminya, "Pak, ya memang secara keadaan ya, enggak masuk akal sih ya. Aku sudah mati haid, masa bisa punya anak? Tapi kan Tuhan udah janji tuh. Ya udah kita tunggu ya janji itu ya." Amin. Dan kita lihat salah satu kesalahan fatal dari Abraham, saudara. Ya, fatal sekali. Waktu Sarah memberikan sebuah pilihan, ya sudah, aku kan punya hamba, hampiri aja hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Ayat yang dikatakan berikutnya apa? Dan apa? Abram mendengarkan perkataan Sarah. Bapak-bapak hati-hati loh ya. Kalau kau juga mendengar sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan didengar. Tapi ya namanya, ya mungkin sih laki-laki ya. Kucing dikasih gereh. Ya enggak bapak-bapak? Ya, bilang aja iya gitu yang kenceng. Janji Tuhan gagal. Bukan gagal sih. Tidak gagal, janji Tuhan tetap ya dan amin. Tapi kesalahan fatal yang menggagalkan sebenarnya ini rencana yang sempurna. Jadi ada cacatnya. Ya karena di sini dikatakan akhirnya Abram itu diam aja loh. Harusnya kan ya saya baca ini kok Abram ini. Ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Malah dia bilang begini, dari dulu kek. Kenapa baru sekarang? Ya, harusnya dari dulu, udah tak tunggu-tunggu loh itu. Pret. Nah ini keluarnya pretnya ini. Iya. Loh saudara, orang Mesir yang paling jelek di Mesir itu, ya, paling cantik di sini. Ya. Jadi pembantunya Sarah itu yang namanya Hagar. Ya, cewek Mesir, hidungnya mancung. Bodinya tinggi, putih, cantik. 11-12 sama saya. Kok ketawanya mengejek ya? Kayaknya tidak rela nih ketawanya. Ya, iya saya tahu saya hidungnya mancung ke dalam. Yang penting ada lubangnya 2, bisa napas, amin. Tapi yang namanya Hagar itu cantik. Ya, makanya Abram juga menelan mentah-mentah perkataan istrinya. Ya coba sedikit kayak, jangan berpikir seperti itu ya. Tuhan marah loh. Kamu ini ada bikin dulu agak-agak drama gitu ya. 3 kalilah menolak. Lalu ayat Alkitab kan bilang, lalu besoknya Sarah membujuk Abram lagi. Ya, lalu Abram bilang, tidak istriku, aku mencintaimu. Oh itu drama Korea. Nggak jadi Alkitab nanti. Ya mbok ya 3 kali dia menolak. Enggak loh, 1 kali saja istrinya ngomong. Dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan itu. Apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Keadaan, kenyataan yang membuat Sarah berpikir janji Tuhan tidak akan tergenapi. Keadaan seperti apa yang hari ini ada di depan matamu saudara? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apakah engkau berkata rumah tangga saya sudah hancur bu, suami saya nggak bertobat? Saya ketemu banyak orang. Bahkan di Kalimantan saya ketemu sudah cerai. Ketika ibu tuh ketemu saya, Bu Debbie saya mau berterima kasih bu. Kenapa? Karena saya dapat khotbah-khotbah ibu di YouTube. Saya dan suami sudah cerai. Tapi sekarang kami dipulihkan kembali bu. Sebab firman Tuhan itu. Ya dan amin. Waktu saya praktek melakukan semua yang ibu khotbahkan. Tiap malam saya cari Tuhan. Saya dengar mesbah doa. Hidup saya dipulihkan. Saya bergumul untuk suami saya. Suaminya selingkuh, narkoba. Ya,
main tangan kasar sama istri. Semua orang berkata, ya pantas, ceraikan saja, model laki-laki begitu. Keluarga semua mendukung, ceraikan saja. Itu bukan suami, setan itu. Tapi saudara, waktu dia tangkap janji Tuhan, dia dengarkan firman. Ketika saya khotbah, saya bilang, selama engkau rindu untuk kehendak Tuhan digenapi atas rumah tanggamu, satu orang saja antara suami atau istri yang mengimani firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Rumah tanggamu dapat dipulihkan. Dia tangkap janji Tuhan tuh, dia bergumul. Dia datang kepada saya, Bu, terima kasih. Sekarang saya dan suami saya menjadi jemaat Mesbah Doa. Kami dipulihkan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Suami saya sekarang mencari Tuhan. Kok gak ada yang tepuk tangan? Ini jemaat Semarang ini memang, ya, loh benar gak saudara? Gak ada yang mustahil. Gak ada keadaan yang tidak mungkin. Saya makan loh di Salatiga di restoran. Tiba-tiba ada suami istri datang. Dari jauh dia datang saudara. Langsung nangis, ya, mau berlutut di kaki saya. Ibu, terima kasih Bu. Nggak usah kayak gitu, berdiri. Nanti orang pikir saya pukulin ibu. Berdiri Bu. Ya kadang-kadang juga jemaat itu memang, ya tapi saya juga menyadari mungkin karena dia memang merasakan anugerah Tuhan ya. Saya mau berterima kasih sama Ibu Debbie. Kami berdua Bu, hampir bercerai Bu. Tidak ada harapan. Tapi ketika kami dengar firman Tuhan, kami terus ngikuti Bu. Rumah tangga kami dipulihkan. Saya mendengar banyak sekali kesaksian yang seperti itu. Di Atlanta suami istri sudah bercerai saudara. Ya. Suaminya selingkuh, istrinya tidak tahan, lalu istrinya juga nggak kuat, punya anak, ya sudah kita cerai aja, saya udah nggak bisa, kamu udah selingkuh sama orang lain. Ketika bercerai, istrinya selingkuh juga dengan temannya, suami orang juga. Nih lingkaran setan nih begini nih. Akhirnya dia sampai hamil, dia gugurkan kandungannya. Lalu di saat itu dia sudah stres saudara. Orang tuh kalau berbuat dosa pengennya mati, pengennya bunuh diri, hidupnya gak damai sejahtera. Karena itu yang membuat orang bahagia bukan harta, bukan uang. Tapi waktu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran, itu ada kebahagiaan, amin. Biar kau mau kaya seperti apa, kalau kau hidup dalam dosa, gak bahagia hidupmu. Akhirnya saudara, ya, dia stres sampai terpikir mau bunuh diri. Tapi di saat itu dia temukan firman Tuhan. Dia dapetin khotbah saya di YouTube. Dia mulai percaya kepada firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia berdoa buat suaminya, sudah bercerai. Lalu suaminya balik kembali kepada dia. Waktu saya pergi ke sana ketemu, mereka sama-sama melayani Tuhan, dipulihkan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi percaya kepada firman Tuhan, amin. Lalu akhirnya Abraham melakukan, dan ayat 3 berkata, jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ini juga memang kadang-kadang perempuan itu susah dipahami. Iya gak bapak-bapak? Bilang iya aja cepet, yang kenceng. Gak usah takut sama istrimu. Yang menyebabkan masalah ini siapa? Yang ngomong Abraham suruh tiduri Hagar siapa? Ya, giliran sudah hamil, ya jadi seperti ini, dia ngomong sama Abraham apa? Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Pret nggak? Ya, memang wanita itu ya sembarangan kalau ngomong, terus setelah gitu, ya kayak gitu, ditawari suaminya mau makan nggak? Dihabisin sama suaminya. Loh kok gak disisain? Nah tadi kan saya tanya katanya gak mau makan. Ya tapi kan bukan gitu maksudnya. Mau saya disuapin, pret gak? Laki-laki itu salah terus ya. Gak apa-apa, saya mewakili bapak-bapak. Nih contoh nih. Makanya istri hati-hati kalau ngomong. Kita nih harus kuat dalam firman, amin.
supaya tidak mencelakakan suami. Kasihan kan Abram, dia yang suruh tiduri Hagar. Setelah Hagar hamil, dia datang ngomong, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kasihan gak Abram? Ya, akulah memang yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi coba lihat, baru saja ia mengandung, ia sudah memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Perhatian nggak? Bawa lagi nama Tuhan. Dia yang suruh tidur itu Hagar. Dia bilang lagi Tuhan lagi bawa nama Tuhan yang akan menghakimi. Saudara ya, kita lihat di sini akhirnya sebuah kesalahan fatal terjadi hanya gara-gara keadaan yang membuat orang itu tidak percaya pada janji Tuhan. Saya kemarin di Jakarta, saya ketemu dengan satu orang hamba Tuhan, Pak Amos, saudara, dia Ratnam. Dia dulu yang menubuatkan kami ketika kami ada di Jakarta. Waktu Tuhan panggil kita dari Solo pindah ke Jakarta, menanti janji Tuhan itu rasanya tidak mudah. 1 tahun pertama di Jakarta kami tidak ada pelayanan. Akhirnya suami saya bilang, saya mau pulang, saya nggak kuat berpisah dengan anak-anak. Saya bilang, tapi kan Tuhan berjanji kita disuruh ke Jakarta. Ini tanah Kanaan yang Tuhan bawa buat kita. Ada janji besar buat kita sini. Suami saya bilang, saya nggak peduli, aku mau pulang. Kalau kamu mau bertahan, bertahano dewi. Sebaiknya kita undang suami saya untuk bersaksi ya, setuju? Sini saya. Jadi dia nggak duduk terus di situ, enak aja kalau nganterin saya duduk aja di situ ya. Sekali-sekali dia yang ngomong ya saudara ya. Biar dia menceritakan dari versinya bagaimana pada waktu itu dia rasanya tidak percaya pada janji Tuhan. Shalom. Ya. Tepatnya 15 tahun yang lalu bahwa Tuhan bicara kepada kita untuk kita pindah dari Solo, pindah ke Jakarta. Itu hal yang sangat hal yang sangat sulit buat kami, sebab kami sudah punya rumah, punya pelayanan, punya usaha, tapi tiba-tiba Tuhan suruh kita ke Jakarta dan suara itu sangat kencang dan juga kami berdua mendapatkan konfirmasi untuk pergi ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, ekspektasi yang kita punya ditutup sama Tuhan. 1 tahun tidak ada pelayanan. Satu ketika dalam satu kesempatan saya ngomong sama istri saya gini, nerima janji Tuhan tuh susah. Kalau di antara saudara ada yang berkata gini, saya pengen menikmati janji Tuhan, nggak mudah saudara. Dan mau mendengar suara Tuhan juga bukan yang baik. Mendengar suara Tuhan itu sangat sakit buat daging. Saya dengar itu, saya merasakan waktu di Jakarta, setahun gak ada pelayanan, saya marah sama Tuhan. Tuhan bilang ada janji besar di Jakarta ini. Tapi apa yang kudapat, anak saya di Solo, kami harus berpisah. Dan maaf saudara, di Solo saya punya rumah yang ada AC. Di Jakarta kami ngekos yang tidak ada AC dan panas. Dan tidak ada pelayanan. Di situ titik terendah saya sampai saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini, masa bodoh dengan janji Tuhan. Yang terjadi di dalam hidup saya semakin merosot, semakin habis. Dan anak saya di Solo. Waktu itu saya udah memutuskan sama istri saya mau jadi Yunus. Padahal nama saya Daniel. Saya memutuskan saya mau jadi Yunus. Tuhan bilang kepada Yunus bahwa Yunus suruh pergi ke Nineveh. Tapi apa yang dilakukan Yunus gak mau, dia pergi ke Tarsis. Itu saya ngomong sama Tuhan gitu, Tuhan saya mau jadi Yunus. Tuhan bilang kita suruh menetap di Jakarta, tapi saya gak mau, saya akan pulang ke Solo. Dan saya tahu tentang cerita tentang Yunus itu, dan saya ngomong sama istri, nanti kalau ikan besar datang, saya baru bertobat. Karena saya tahu firman-Nya kan. Jadi itu karena titik terendah saya udah ngomong minggu depan kalau tidak terjadi apa-apa, saya akan pulang ke Solo.
Saya maaf, saya ngomong gini, masa bodoh dengan janji Tuhan. Istri saya tetap berdoa, saya cuekin. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, ada KKR besar, kita butuh pemain musik nih, lu bisa bantu kita nggak? Saya cuman oke. Saya jujur waktu itu cuman mau pelayanan, maaf, cuman saya mau terima, hari itu saya mau terima PK dan saya pulang ke Solo. Kemudian KKR apa? Ini ada hamba Tuhan besar nih, di KKR besar tuh ada hamba Tuhan yang penuh buat kamu nanti main musik. Oke, saya main musik. Kemudian singkat cerita saya nggak peduli apa, saya cuma main musik aja. Selesai. Waktu itu kan hamba Tuhan setelah firman, mereka ada di depan 4 orang hamba Tuhan dari Amerika, Bill Heyman, terus dari Jepang, terus kemudian dari Asia Pak Amos Jaratnam. Dan selesai ibadah minta dinubuatin karena itu ibadah bisnismen semua. Nah waktu pas nubuatan, istri saya single situ, saya, ini saatnya kita minta suara dari Tuhan, nubuatan. Saya bilang gini, bisa nubuat sendiri kok, ngapain harus sama hamba Tuhan itu. Karena saya sudah masa bodoh saudara, saya masa bodoh dengan janji Tuhan, saya nggak mau dengar suara Tuhan. Tiba-tiba, ya sekali ini aja, yuk kita minta. Yaudah saya minta, saya milih yang made in Amerika. Saya nggak mau yang Asia mah biasa. Saya minta yang made in Amerika, Bill Heyman, lebih talk chair. Nah yang Bill Heyman ngantrinya banyak saudara. Yang Asia cuman sedikit. Kemudian kita udah ngantri, persis dengan posisi ini saya pakai baju hitam putih karena saya pelayan Tuhan. Sudah mau deket, mau dinubuatin, saya ditarik sama Aser. Kamu kan pemain musik, tolong ke belakang dulu, antrinya di belakang. Padahal saya udah deket. Saya langsung gini, nggak usah. Saya kecewa. Saya gini, cuman mau minta nubuatan, disuruh mundur lagi. Karena ini pengusaha-pengusaha kan, mereka beli meal tiket, saya enggak. Saya kecewa. Tuhan, saya cuman mau minta nubuatan aja, digeser. Saya kecewa. Terus kemudian saya nggak mau. Saya duduk di musik lagi. Kemudian Pak Amos Jaratnam kan sepi, karena dia Asia. Sepi, dia udah selesai. Kemudian Pak Amos duduk di panggung. Teman saya bilang ini, itu Pak Amos nganggur. Saya udah kecewa yang tadi Amerika, yang ini Asia, ya udahlah saya Asia. Karena nggak ada pilihan. Saya ketemu sama Pak Amos, saya minta didoakan, dinubuatkan. Dia bilang gini, sorry ya saya capek sekali. Dia sambil itu kecewa saya yang kedua. Tuhan Yesus tolong. Yang tadi Amerika saya kecewa, yang kedua ini tambah mengecewakan. Terus dia tanya, kamu suami istri? Iya, suami istri. Kemudian kamu gandeng tangan, aku doa biasa aja ya, nggak usah nubuatan. Tapi kalau Tuhan bicara, saya akan bicara. Baru kita gandeng tangan, dia pegang tangan saya, dia bangkit berdiri. Set. Saudara, saat itu benar-benar Tuhan kayak ngomong kepada saya. Titik terendah saya yang waktu saya tidak mempercayai janji Tuhan. Di situ Tuhan ngomong, semua yang apa yang di benak pikiran saya, Tuhan tegur saya. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, manusia siapa yang bisa tolong saya di Jakarta ini? Dan suara Tuhan sangat kencang. Saya ditunjuk sama Pak Amos. Saya yakin itu bukan Pak Amos, tapi suara Tuhan. Dia bilang gini, kamu baru berpikir manusia siapa yang mau tolong kamu. Bukan manusia, aku Tuhan. Yang kedua dia bilang gini, kamu baru berpikir mau mundur dari tempat ini. Jangan sekali-sekali mundur satu langkah pun. Sebab aku Tuhan yang ada di depan. Dan yang ketiga dia bilang, ada perkara yang sangat besar sekali untuk kalian ada di Jakarta ini. Terus yang keempat, ini yang membuat saya tambah nangis. Anak-anakmu aku yang pelihara. Saya kan baru berpikir anak saya waktu itu di Solo, di Jakarta. Anak-anakmu aku yang pelihara. Dan 4 hal itu membuat saya semangat, saudara. Dan peristiwa itu kami alami janji Tuhan. Bukan terus besoknya tiba-tiba langsung jadi Superman. Wow, saya jadi enggak. 13 tahun kami melewati itu. Dan janji Tuhan mulai ditepati 13 tahun. Dan di dalam masa 13 tahun itu bukan hanya enak-enak saudara, kami ngalami yang namanya roller coaster bersama Tuhan.
Tapi yang penting janji Tuhan yang membuat saya semangat waktu itu. Saya melayani hingga 13 tahun kami menerima janji Tuhan itu. Saya ajak saudara, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan janji Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara ada yang bilang mana Tuhan. Jangan sekali-sekali bilang Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada. Amin. Dia menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, saudara, jadi memang ya bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kalau laki-laki itu kan semua dengan logika ya. Di mana ini? Mana janjinya? Mana? Ya, waktu dia ajak pulang saya bilang, ya tapi kan kita ini sudah dapat peneguhan kita di Jakarta. Dia bilang ya imanmu nyampe, ya imanku enggak nyampe. Jadi kamu kalau mau bertahan, bertahan sendiri. Aku mau pulang. Ya, jadi kisah ini saudara, saya cerita waktu kami diundang makan sama Pak Rudi Tanu. Jadi ibadah KKR malam itu yang buat adalah Pak Rudi Tanu, itu kakaknya Pak Hari Tanu. Saya waktu itu ceritanya kami diajak makan ya beberapa waktu yang lalu. Lalu beliau bersaksilah dengan istrinya, kami diberkati dengan khotbah-khotbah ibu. Ya, kami dengerin sekarang setiap hari dengerin khotbah ibu, denger mesbah doa. Terus dia bilang, Bu, ibu itu ada bersaksi saya dengar waktu ibu di Jakarta, ibu mau coba masukin khotbah di salah satu TV swasta itu di mana ya Bu? Yang diminta bayar 60 juta, saya bilang di Indovision Pak. Maaf tolong ya. Diedit ya, gitu ya. Dia bilang, saya sudah duga itu kan punya saya Bu. Ya, tapi kenapa ibu diminta bayar? Itu harusnya gratis. Ya, terus dia bilang, iya kenapa ibu gak hubungi saya? Pak, waktu itu bapak gak kenal saya. Terus saya cerita, kita cerita tentang cerita kita ini, kita KKR di Hotel Melia waktu itu. Dia bilang loh, di Melia ada Amos Jaratnam, ada Bill Hammond. Itu kan saya Pak yang bikin acaranya. Terus saya bilang, iya Pak. Oh iya ya Pak Rudi Tanu ya. Saya waktu itu cuma tahu pokoknya keluarga Hari Tanu lah yang buat acara itu. Saya bilang, itu suami saya main musik, saya singers loh Pak. Terus, oh ibu kok gak datangi saya? Bapak gak kenal kita ya Pak? Waktu itu saya naik motor sama suami pelayanan di Jakarta. Bagaimana mungkin Bapak kenal kita? Ya sekarang aja karena Bapak udah kenal kita. Ya saudara, tapi tidak mudah. Menanti janji Tuhan itu, saya akhirnya bilang sama suami saya gini, ya udah kalau kamu mau pulang, ya saya bilang Tuhan, saya kan istri. Alkitab bilang istri itu tunduk sama suami. Ya jadi kalau suami saya mau pulang, ya saya ikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau berkara, ya Tuhan berperkara dengan dia. Saya tahu KKR itu malam itu bukan secara kebetulan, tiba-tiba suami saya ini kan main piano. Saudara tahu malam itu dia diajak main musik apa? Pak, ini yang pegang keyboard sudah ada Pak, yang tidak ada ini yang main bass. Nah suami saya itu kan pemain piano, dia bassnya itu bisa sih, cuma nggak fals aja tapi nggak pinter. Terus Pak Daniel bisa kan main bass, diiyain sama dia. Loh itu kan hal yang nggak mungkin, hal yang nggak masuk akal kan. Tapi kalau kita itu berserah sama Tuhan, saya tahu Tuhan itu cari kita dengan caranya bagaimana dia harus meneguhkan. Terus akhirnya ditanya juga, istrimu nganggur ndak? Singer sekalian ya. Saya disuruh jadi singer. Ya memang saya juga nggak ada pelayanan ya, saya juga ya udah ayo kita namanya pelayanan ya. Dan waktu itu saya bilang, ini kan nabi-nabi nih yang datang. Tapi waktu itu nabi dari Semarang gak diundang Pak Victor Purnomo. Karena ini nabi di Semarang saudara ya. Terus saya bilang, kita maju yuk minta nubuatan yuk. Lah dia tuh kan yang kayak gitu-gitu, kita kan bisa bernubuat sendiri wong sama-sama sama Tuhan. No. Enggak, saya bilang, ini kita butuh suara Tuhan yang audible lewat orang. Yang bisa kita dengar dengan telinga. Dan ini orang kan gak tahu kita ini siapa. Ya, makanya ketika saya panggil, ya kita pilih yang mana? Dia bilang yang made in USA. Bill Hammond. Udah baris antri-antri suruh mundur. Mundur dulu pemain musik, mundur. Ini ada pengusaha yang mau masuk. Akhirnya saudara,
Dia bilang, ndak usah kan. Apa aku bilang? Ndak usah minta-minta nubuatan. Bernubuat dewi wai. Ya udah, kita duduklah pulang. Saudara saya disuruh, ya udah kita balik aja yuk. Balik. Nah setelah itu terus teman saya bilang, itu Pak Amos nganggur loh. Ya jadi saudara, udah gitu dia bilang lagi, saya doa biasa aja yang nggak usah bernubuat ya. Lah orang mau cari nubuat malah, memang ya itulah iblis ya. Selalu iblis itu memang berusaha dengan lewat perkataan orang, lewat ini ngomong, saya enggak usah bernubuat ya, doa biasa. Ini doa biasa ngapain kita, wong kita ini mau minta suara Tuhan loh. Akhirnya dia bilang, ya udah, tapi kalau Tuhan mau sampaikan sesuatu saya sampaikan. Kita baru berdiri gandeng tangan, dia langsung berdiri. Langsung suami saya ditunjuk. Kamu lagi berpikir manusia siapa yang menolong kamu? Kamu lagi berpikir siapa yang akan gini. Aku Tuhan yang memanggil kamu, Tuhan yang setia. Aku yang akan menggenapi. Ya terus jangan mundur satu langkah pun. Soal anak-anakmu, bagaimana kita nggak nangis saudara, kita nggak cerita apa-apa loh sama dia. Bagaimana dia bisa tahu terang benderang, tapi itulah saya bilang Tuhan. Ya. Akhirnya kami bertahan, ya benar seperti suami saya bilang, ketika bertahan bukan berarti besok tiba-tiba semua digenapi, perkara besar datang 13 tahun. Kalau saya cerita 13 tahun penantian akan janji Tuhan, dengan air mata, sampai akhirnya rumah kita di Solo kejual. Tapi kita cuma pegang perkataan Tuhan itu, jangan mundur satu langkah pun. Mau ambil keputusan jual rumah di Solo karena memang panggilan Tuhan di Jakarta. Tapi waktu itu saya bilang, ya mungkin Tuhan suruh kita jual rumah supaya nggak kepikiran pulang-pulang Solo lagi dong. Kalau masih ada rumah kan pulang, masih ada rumah, pulang, masih ada rumah. Iya. Jadi ya udahlah, kita jual hanya untuk bayar kontrakan di Jakarta, jual rumah di Solo. Ya kita minta tanda lagi, Tuhan jual kalau 1 bulan kita iklanin di koran ada yang beli, berarti itu dari Tuhan. Enggak 1 bulan, 3 hari. Ya begitu iklan langsung orang telepon. Saudara, waktu itu kami berpikir Tuhan lalai menepati janjinya. Mungkin hari ini juga di antara saudara banyak yang berpikir bahwa aduh kok kayak gini terus saya tidak mendapat janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi apa? Ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan itu memberi waktu kepada kita masing-masing? Saya 13 tahun harus menunggu ya di Jakarta. Tapi kalau di flashback dari awal saya terima Yesus, itu panjang perjalanannya. Ya. Bagaimana melihat janji Tuhan itu digenapi panjang ya. Baru 13 tahun. Saya dari terima Yesus itu udah puluhan tahun saudara. Tapi kenapa Tuhan dikatakan dia sabar? Sekalipun kita bilang Tuhan, ya saya juga dulu pernah bilang, Tuhan kok janji Tuhan tuh tidak digenapi-genapi ya. Dulu saya keluar dari rumah, Tuhan bilang berbahagialah kamu jika kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Rumah satu toh aja di Solo dijual karena ikut panggilan Tuhan. Bagaimana memperolehnya lipat kali ganda? Mana janji Tuhan itu? Kita aja kehilangan rumah yang cuma satu-satunya. Ya, tapi saudara, kenapa Tuhan itu sabar terhadap kita sekalipun? Tuhan ya, saya beberapa kali juga dulu merasa Tuhan tuh lalai loh. Saya jujur di depan saudara. Saya hamba Tuhan, tapi saya juga manusia biasa yang masih bisa lihat keadaan, yang masih merasa tertekan ketika menghadapi persoalan. Saya jujur, tapi saya minta ampun lagi. Dan saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berusaha meneguhkan hati itu tidak mudah. Makanya kita perlu firman di hidup kita. Ternyata ketika saya baca ini, kenapa saudara? Rasanya kelihatan Tuhan mengulur. Cuma satu, di dalam proses penantian kita akan janji Tuhan, Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Kita melihat dia secara pribadi. Kita mengalami pertolongannya. Karena dia menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Melainkan supaya kita semua berbalik dan bertobat. Dan ini kita tidak dapatkan di mana-mana. Proses dari Tuhan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu hari ini kalau saudara sedang diproses,
tetap pegang firman Tuhan. Istri, jangan kau rongrong suamimu untuk melawan firman Tuhan seperti Sarai. Ya, suami, jangan juga dengar kalau istri ngomong sesuatu yang tidak sesuai firman. Demikian sebaliknya, suami, jangan kau rongrong istrimu untuk tidak menggenapi rencana Tuhan. Tapi mari kita saling meneguhkan. Kalau suami lemah, istri menguatkan. Kalau istri lemah, suami harus menguatkan. Harus ada salah satu yang kuat di dalam firman. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami rasa takut? Ya, saudara takut. Takut apa aja? Yang lain ini nggak pernah takut. Saudara pernah nggak ngalami takut? Ya, takut. Aduh, ada sesuatu yang terjadi. Aduh, besok saya hidup bagaimana? Atau ada yang takut setan di sini? Ada loh orang Kristen masih takut setan. Ya, jangan jadi penakut. Karena Alkitab berkata, orang yang takut itu tidak masuk surga. Nanti saya kasih lihat ayatnya. Supaya kita jangan takut. Bilang kanan kirimu, jangan takut loh. Ya, karena penakut tuh nggak masuk surga. Tapi kalau suami takut istri sih enggak apa-apa. Itu bagus ya. Kecuali takut yang satu itu ya. Iya, Bapak Ibu, Raja Yosafat pernah mengalami satu ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa saya bicara banyak tentang ketakutan? Saya juga nggak tahu. Waktu saya sampai di hotel, saya berdoa, Tuhan apa yang mau disampaikan buat jemaat di tempat ini. Ya, saya dapat 2 khotbah saudara, yang kemarin sore saya juga khotbah. Dan ternyata waktu saya buka itu juga tentang ketakutan. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya pada Tuhan. Lalu ketika saya mencari khotbah untuk hari ini, saya dapat ayat ini. Ternyata di situ juga bicara tentang ketakutan. Ya, memang di hari-hari terakhir ini setan berusaha menebar roh ketakutan. Kenapa saudara? Karena kalau kita takut, ketakutan adalah pembunuh iman. Orang yang takut, dia tidak percaya sama Tuhan. Orang yang takut, dia kehilangan imannya. Walaupun dia bilang dia masih Kristen, masih ke gereja, walaupun saudara seorang pendoa. Walaupun saya sebagai pendeta, kalau kita takut, kita sedang tidak ada iman sama Tuhan. Kita lagi meragukan Tuhan. Orang yang takut itu meragukan kuasa Tuhan. Ya, jadi kita jangan mau hari-hari ini dipancing oleh iblis untuk kita hidup di dalam ketakutan. Nah, kita belajar saudara. Raja Yosafat pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita masuk dalam 2 Tawarik pasal 20 ya. Ayat yang pertama kita baca bersama 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Dan sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ketakutan pertama kali muncul itu banyak lewat masalah, lewat pendengaran. Ya, kalau kita dengar orang ngomong apa atau dokter ngomong apa, biasa kita tuh takut, ciut. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda dengar hari-hari ini. Kita nih kalau lihat media sosial saudara, aduh itu berita-berita semua menakutkan. Iya Pak, iya. Ya, kita buka berita ini pembunuhan. Ya, di Indonesia ini, saya lihat berita seorang ditemukan dimutilasi menjadi 64 potong. Ini orang loh, orang. Dan itu di Indonesia. Buka berita penembakan di Amerika, ya. Buka lagi seseorang ditemukan tewas di kamar kos di Lakban. Ya, ini di Indonesia saudara, bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri pembunuhannya menembak, di Indonesia di Lakban. Tidak lama setelah orang mati di Lakban,
Dan yang lebih lucu lagi, hasil investigasinya adalah dia mati karena melakban dirinya sendiri. Kita perlu berdoa buat bangsa kita ini. Ya, nggak lama motifnya ditiru. Seorang kepala bank ditemukan tewas di lakban. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah itu agak-agak bagaimana ya? Saya bilang jauh-jauhkan itu lakban. Karena ini sekarang pembunuhan motifnya di lakban, saudara. Ya, kita buka berita ramalan tentang nanti krisis ekonomi lah, inilah. Ya, bank-bank mau bangkrut, orang kaya bingung, yang punya banyak duit, ya enggak? Ya, katanya nanti begini sehingga banyak orang tanya saya, Bu, kalau begitu kita mau simpan uang di mana ya? Kalau yang uangnya puluhan, enggak apa-apa ya, ada yang cuma punya uang 5 juta bingung mau simpan di mana. Ini lebih aneh lagi. Tapi hari-hari ini orang dalam ketakutan, dalam kebingungan, melihat keadaan zaman. Yang lain, Bu, doain dong supaya saya dapat kerja. Yang belum dapat kerja, perusahaan-perusahaan besar sudah mem-PHK pegawainya puluhan ribu orang. Rasanya masa depan ini seperti bagaimana ya Tuhan, kita ini mau menghadapi hidup yang seperti apa gitu. Tapi satu hal, saudara, firman Tuhan berkata, dunia ini memang sedang bergoncang. Akan datang satu saat Tuhan bilang, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Tapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Amin. Mau dunia ini bergoncang seperti apa? Orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan. Ya, lalu ketika Yosafat dikasih tahu, saudara, berita yang menakutkan. Jadi saya itu kalau pagi memilih untuk enggak dengar berita dulu. Enggak usah buka sosial media dulu. Mending memuji Tuhan dulu, amin. Ya, nyanyi dulu, saudara. Karena bikin sakit kepala, karena apa yang masuk, yang kita dengar di telinga kita, itu turun di alam bawah sadar kita. Dan tanpa kita sadari, itu menimbulkan roh ketakutan, kekhawatiran, saudara. Ketika Yosafat mendengar ada orang bilang, Raja, gawat Raja, ada laskar yang besar sedang menuju ke sini. Itu mereka Edom, ya, dan Bani Amon, mereka sedang menuju ke sini dan sekarang mereka sudah sampai di En-Gedi. Kira-kira kalau saudara jadi Raja Yosafat, apa yang akan saudara lakukan? Yosafat itu juga manusia biasa sama seperti kita. Ada satu laskar yang besar yang sedang menuju ke sini. Kalau raja pada umumnya mendengar berita akan datang serangan, kalau raja pada umumnya apa yang dia akan lakukan menurut saudara? Tolong saudara bantu saya berpikir. Ada yang tahu? Dapat sepeda loh. Di bawah ada sepeda, ambil aja. Menurut saudara, kalau dia raja normal, raja seperti pada umumnya, yang akan dia lakukan pertama apa? Siapkan pasukan, ambil sepeda di bawah ya. Nggak tahu sepedanya siapa itu, ambil aja. Ya, dia siapkan pasukan, betul. Itu pada umumnya kan. Panggil panglima perangnya toh. Siapkan pasukan, kita atur strategi. Itu raja yang normal. Kita pun kalau mengalami begitu, kenapa? Karena waktu telinga mendengar sesuatu dikirim ke otak, otak langsung berpikir mencari solusi. Itu normal. Siapkan pasukan, siapkan senjata. Kita akan atur strategi. Bagaimana caranya untuk melawan mereka? Tapi Alkitab berkata begini, ayat 3 berkata begini. Waktu Yosafat dengar, ayat 3 baca sama-sama. Yosafat menjadi berani? Oh, takut. Ternyata Yosafat raja sama seperti kita juga, masih punya rasa. Saudara pernah takut? Kalau enggak pernah, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup ke surga hari ini. Karena Anda luar biasa berarti. Yang namanya manusia pasti pernah punya rasa
Takut. Takut mati. Siapa yang masih takut mati? Angkat tangan. Wih, enggak ada, semua sudah siap mati jemaat di sini ya. Yang masih takut, ada orang takut mati. Berpikir, duh kalau saya mati gimana, duh kalau mati gimana, kalau gini. Apa-apa dipikir mati. Yang takut masa depan ada. Seperti halnya kita, Yosafat juga manusia biasa. Waktu dia mendengar ada laskar yang besar datang untuk menyerbu, dia langsung dikatakan Yosafat menjadi takut, ya. Dan itu normal. Memang Tuhan menciptakan dalam diri kita ini ada hormon yang bekerja, waktu telinga mendengar atau pikiran merasa, itu langsung dikirimlah itu. Sehingga ada ketakutan yang muncul. Ketika ketakutan muncul, orang berpikir, saya akan cari solusi. Tapi dikatakan di sana, Yosafat menjadi takut. Waktu dia takut, dia nggak panik, dia nggak bingung, dia nggak cari pasukan, dia nggak telepon raja, teman-temannya, kerajaan lain. Bantu dulu dong, aku ini mau diserang sama Bani Amon. Ya, aku mau diserang ini. Tolong kamu kirim dong pasukan ke saya, pinjam senjatamu. Saudara, waktu engkau takut, siapa yang kau cari? Misalnya besok mau jatuh tempo. Saudara pernah rasakan ketakutan mau jatuh tempo enggak? Enggak pernah? Banyak ya? Ya, puji Tuhan, berarti Anda normal. Ya, saya juga dulu merasakan. Karena ada dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh. Makanya ada pasien datang sama dokter, dok, jantung saya akhir-akhir ini berdebar-debar loh. Saya nggak tahu kenapa, coba cek darah, normal bu. Coba cek ini normal. Wah, dokter bilang pulang cek saldo. Ternyata benar saldonya di bawah rata-rata. Makanya berdebar-debar jantungnya. Saudara, ya ketika kita ini akan menghadapi sesuatu, lalu ada rasa takut nih. Saya mau tanya, yang saudara cari siapa? Halo, mertua? Kita soan seyo. Sesok kemana? Ke rumah bapak. Ngapa? Ya ceritakan masalah kita. Siapa tahu bapak bisa bantu. Ada yang begitu di sini, enggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Berani kau angkat tangan, saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Supaya buka mata langsung di rumah bapak di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada orang-orang yang begitu. Ketika ada ketakutan muncul, langsung berpikir, telepon siapa ya, kakak ipar lah. Telepon kakak ipar sih, siapa tahu iso bantu. Telepon siapa? Ada temanku kaya. Temanku bisa tolong kita nanti, coba telepon dulu. Rasa takut seringkali mengendalikan sikap hati untuk kita membuat satu respon. Lalu kita terpancing untuk berbuat respon, lalu kita telepon orang, boleh pinjam duit enggak? Saya tuh paling takut kalau terima WA gini saudara. Masih ingat aku enggak sis? Aduh itu WA terhoror. Kamu sekarang luar biasa ya. Ini orang-orang yang gak pernah WA, gak kita tahu tiba-tiba masih ingat aku enggak. Kita tahu ujung-ujungnya apa. Jadi saya bilang gini, kebetulan saya kena amnesia tadi malam. Jadi saya enggak ingat kamu. Daripada kita berdosa saudara. Repot ini yang begini. Sekarang banyak orang tidak pakai iman, enggak pakai pengharapannya kepada Tuhan, tapi dia coba tolong Tuhan. Makanya saya selalu bilang, tidak semua orang Kristen akan melihat mujizat. Karena iman itu ada harga. Ya, atau ketika besok menjatuh tempo, kita langsung hubungi, menyelesaikan masalah tanpa
Tahu ya, member ya semuanya ya. Haleluya ya, banyak membernya di sini ya. Ya, banyak saudara orang yang lari dulu ke tempat lain. Saya pernah waktu itu, ya, saya butuh uang saudara. Besok saya harus bayar sesuatu. Ini otak saudara udah macam-macam nih. Karena tubuh berespon, rasa takut membuat otak ini berpikir, cari solusi. Ada bisikan begini, telepon kakak iparmu, pinjam dulu. Nanti kan toh kamu ganti kalau ada uang. Saya ini sudah mau ambil HP saudara, sudah mau WA nih. Tiba-tiba ada suara yang ngomong gini, kamu tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu jangan pinjam uang, kamu bikin malu Tuhan. Jadi kalau ada pendeta yang pinjam duit, suruh dia doa saudara. Amin. Iya. Saya terlalu percaya kita punya Tuhan yang sanggup, yang mampu, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang gak pernah kita pikir Tuhan bisa buat asal kita mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta minta-minta, saya ragu ini pendeta ada iman atau tidak. Itu saya baru mau WA kakak ipar saya mau pinjam uang, tiba-tiba Rasulullah bilang, jangan loh, kamu tuh hamba Tuhan loh, kamu mempermalukan Tuhan. Nggak jadi, saya masuk kamar saudara, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, aku tuh besok ada keperluan, tapi aku nggak punya uang. Tuhan, saya nggak tahu mau lari ke siapa. Tuhanlah tempat pelarianku, Engkau tempat perlindunganku, Engkau tempat pengharapanku. Cuma Engkau Tuhan. Nangis saya berjam-jam. Nangis toh aja, karena Tuhan mengerti bahasa air mata. Dan saat-saat seperti itu tuh kayaknya Tuhan tunggu deh kita tuh datang sama Dia. Itu saat-saat yang paling mendapatkan ketenangan dalam hadirat Tuhan tuh udah curhat sama Tuhan dan nangis sama Tuhan tuh plong saudara. Walaupun kadang belum dijawab. Daripada kau curhat sama manusia, stop curhat sama manusia, amin. Biar kakak iparmu, mertuamu, teman sahabat dekatmu, karena tidak semua pendengar yang baik, banyak penyebar yang baik. Bener gak? Ya, kamu berniat untuk curhat, aku mau curhat, tapi tolong ya, jangan ceritain ke siapa-siapa, karena cuma kamu bestiku yang aku percaya. Oh iya say, tenang. Ya masa lu nggak yakin sih sama aku, nanti aku jaga rahasiamu. Oke, kita sambil ngopi ya. Baru mau baru mau ke tempat kopinya, dia WA temennya, si ini mau curhat sama gua. Tentang apa? Belum tahu, nanti tak cerita. Tapi jangan cerita sama siapa-siapa, cuma kamu lo tak kasih tahu, karena kamu bestiku. Begitu, belum dengar apa yang mau dicerita, udah sampai ke orang lain. Kalau kau curhat sama orang lain, kau cerita ubi, sampai di sana kolak. Udah ada gulanya, ada santannya, ditambahi bumbunya. Malah jadi salah hidupmu, ribet dan ruwet. Tempat terbaik curhat ibu-ibu sama suamimu. Karena enggak mungkin bocor ke orang lain, didengar aja tidak. Iya enggak ibu-ibu? Setuju enggak? Jangan tepuk tangan dong buat suamimu. Iya, kita kan suka begitu kan, cerita sama suami nih. Aku mau curhat, apa? Cerita panjang lebar. Tahu enggak? Lama nih 15 menit. Menurutmu gimana? Gimana tadi? Sudah padam rohku. Nggak usah cerita lagi deh, nggak jadi. Ternyata kita cerita panjang lebar tuh suami nggak dengar. Jadi tenang, nggak mungkin bocor. Didengar saja, kagak. Nggak apa-apa saudara, lebih baik curhat sama Tuhan.
Saya datang sama Tuhan hari itu, saya nangis, Tuhan saya nggak mau pinjem uang, tahan aku Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Cegah aku Tuhan, saya tidak mau mempermalukan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Begitu amin, anak saya pulang sekolah, Mam, HP-mu tuh loh ketinggalan di bawah, bunyi terus dari tadi telepon. Iya Mami tadi lagi doa, ini loh coba. Saya buka udah telepon berapa kali tuh. Dan dia ada WA, Shalom Bu Debi, iya Bu saya dari perusahaan ini yang sering Ibu pelayanan. Kenapa ya? Saya bilang saya nggak ada jadwal kan hari ini. Enggak Bu, enggak ada jadwal. Cuma gini, perusahaan kami ini diberkati, jadi bos saya minta nama-nama pendeta yang sering ngisi di sini. Sama tolong Bu nomor rekeningnya dikirim ya. Dia mau berbagi berkat sama pendeta-pendeta yang khotbah di sini. Kok enggak wow saudara? Ini kesaksian loh. Saat itu juga surga bekerja loh. Enggak tunggu lama. Coba kalau saya sudah pinjam sama ipar saya. Itu bos enggak digerakkan untuk memberkati pendeta-pendeta yang sering khotbah di situ. Itu cara kerja Tuhan. Makanya ketika Anda menjadi takut, ada persoalan, ada masalah, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari iparnya, mencari temannya, mencari siapa? Tuhan. Memang ngomong percaya beriman kepada Tuhan itu tidak semudah ketika kita ngomong di gereja. Ditanya kamu percaya Tuhan? Oh percaya. Tidak segampang itu percaya. Kenapa? Orang lebih percaya penggadean daripada Tuhan. Kenapa? Karena penggadean terlihat. Tuhan tidak. Manusia itu lebih percaya sama yang tapi iman adalah bukti dari semua yang belum. Amin. Ayo pakai iman. Jangan coba tolong Tuhan terus dengan caramu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua. Ayo pakai imanmu saudara. Di akhir zaman orang-orang yang akan bertahan cuma mereka yang punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Tapi tidak semua orang Kristen imannya hidup. Banyak yang mati, banyak yang setengah mati. Hanya mereka yang berani bayar harga, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka yang akan melihat pertolongan Tuhan yang supranatural. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami itu? Karena kau suka cari aman, cari gampang. Kau nggak pernah sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan, berlutut sama Tuhan dan libatkan Tuhan dalam masalahmu. Kalau kita melibatkan Tuhan, saudara, hidup saya ini penuh dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Semua cuma tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tadi pagi saya cerita, tadi siang. Saya pernah dikejar debt collector karena kita ini kalau belum lulus dalam masalah uang, ya kita akan diuji terus. Jangan lari waktu kau diuji. Hadapi ujianmu kayak orang sekolah. Itu soal sulit atau tidak, kau tidak boleh lari dari meja belajarmu tuh. Hadapi persoalanmu. Kau tahu atau tidak itu jawabannya, duduk aja sampai waktu selesai. Benar nggak? Orang ketang cuma coret-coret di situ, nggak tahu mau isi apa, gitu.
Tunggu waktunya selesai. Karena semua ujian itu ada time limitnya. Ada waktu selesainya. Guru itu nggak pernah bilang begini, kita nanti habis ini akan ujian matematika. Waktunya seumur hidup. Guru gila itu. Kita dikasih tahu matematika 2,5 jam. Ada time limit. Jangan pernah tinggalkan mejamu walaupun kau nggak tahu jawabannya. Hidup ini tuh begitu. Seringkali kita mengalami persoalan yang kita nggak tahu jawabannya itu apa. Amin apa amin? Iya tuh, nggak tahu kan jawabannya apa. Ya kamu nggak bisa tanya gurumu, karena kadang guru juga tidak tahu jawabannya apa. Ya, jangan coba tolong Tuhan. Hadapi persoalanmu, tunggu waktu selesainya. Yang menilai itu nanti Tuhan. Kau lulus atau tidak itu tergantung responmu. Memang kadang-kadang angkanya itu ya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kan kita lulus, kita kerjakan ujian kita kan. Jangan lari, karena kalau enggak lari, ngulang. Nunggak kau, ulang lagi. Kecuali drop out dari sekolah. Loh ini begitu, makanya kalau ada ujian nasional di sekolah, ada papan tulis besar di luar, ditulis harap tenang, ada. Jadi kalau saudara lagi ada ujian, tulis gede-gede harap ada. Amin. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau ada ujian, tenang aja, enggak usah banyak mulut, enggak usah banyak curhat. Duduk di kaki Tuhan, tenang. Biar Tuhan yang menilai, biar Tuhan yang memimpin. Hadapi persoalanmu, duduk sampai waktunya selesai. Nanti Tuhan punya cara. Ya, saya tadi pagi bersaksi, kita ini nggak bisa bayar cicilan rumah. Karena kita nggak punya uang saat itu memang. Ya, lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana ya? Ya, kita gesek kredit card, ambil tunai untuk bayar cicilan rumah. Kredit card menumpuk, bayarnya jatuh tempo terus lewat, kena bunga itu. Bunga masuk ke pokok, jadi bunga lagi. Bulan depan gitu lagi, terus berbunga. Sampai terlilit di leher. Debt collector datang ke rumah. Tendang pintu pagar saya, prak, bayar enggak. Padahal dia juga orang Kristen, saudara. Orang Ambon, badannya tinggi, besar, hitam sangar. Memang karunianya debt collector. Karena susah juga cari yang begitu, yang bikin takut orang. Dia punya roh intimidasi. Kalau dia sudah datang, saya sudah gemetar lutut saya dalam rumah. Saya bilang, Pak, saya bukan enggak mau bayar loh, tapi memang enggak ada yang buat bayar. Kamu itu ya pendeta enggak bayar utang, bukan, saya enggak mau bayar. Lalu dia telepon semua gereja-gereja yang undang saya. Saya dipermalukan, saudara. Mental saya dimatikan, supaya kan dia tahu kalau gerejanya telepon saya malu. Nanti saya akan usaha bagaimana cari uang untuk tutup. Teman saya SMS saya, Bu, ibu ada utang toh. Kok ibu tahu? Ini debt kolektornya telepon ke gereja soalnya. Itu gereja yang undang saya, saudara. Kalau saudara jadi saya gimana coba? Saya nangis sama Tuhan, saya duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu, Tuhan. Kau tahu kita enggak pakai uang itu buat beli tas, buat ke mall, buat beli sepatu, buat beli perhiasan. Kau tahu Tuhan itu uang buat cicil rumah. Karena kalau saya nggak cicil rumah, kita mau tinggal di mana, Tuhan? Tapi kenapa aku dipermalukan? Aku ini hamba-Mu. Tuhan jawab saya, kau sudah pernah diludahimu kamu? Belum, Tuhan, bersyukur. Belum diludah kan?
Nangis saya bercucuran. Saudara tertawa dengar ini. Saya hari itu nangis. Saya memilih untuk tidak pinjam ke ipar. Saya bisa cari teman saya yang kaya. Saya bisa cari saudara saya atau orang tua saya untuk pinjam dulu. Tapi saya memutuskan, saya mau berespon sesuai yang Tuhan mau. Belajar mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan bikin strategi, cari solusi sesuai otak. Saya bilang sama suami, kita cari Tuhan yuk. Minta Tuhan terlibat dalam masalah ini karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yuk, malam itu di meja makan kami duduk berdua. Semua kartu-kartu kita keluarin. Lalu kita hitung bil-bilnya. Yang ini 10 juta, yang itu 15 juta, yang itu 20 juta. Totalnya 80 juta. Secara manusia kami tidak mampu melunasi itu semua. Kami berdua bergandeng tangan, kami tumpang tangan itu kartu. Kalau orang lihat mungkin orang bilang gila. Ngapain lu tumpang tangan kartu-kartu begitu? Tapi kita percaya Tuhan itu tidak terbatas. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong. Kami berdua dengan bercucuran air mata, Tuhan tolong terlibat dalam masalah ini. Engkau lihat kami, Tuhan, kami tidak pakai uang itu foya-foya. Kami ini hamba-Mu Tuhan. Tapi kami minta ampun kalau memang ada salah. Mungkin kami beli rumah terlalu memaksakan diri, ampuni kami Tuhan. Selesai. Berapa hari kemudian ada ibu-ibu SMS saya, Bu Debbie, saya mau ketemu ibu, yuk kita ketemu di mall ya Bu. Kenapa? Ada sesuatu Bu, Tuhan bicara sama saya. Saya datang saudara, dia bilang gini, Bu, Tuhan suruh saya berapa hari lalu untuk memberkati ibu dengan uang 100 juta. Saudara, menurut saudara itu masuk akal? Itu tidak masuk akal, saudara. Tapi kita nggak usah berkuar-kuar sama orang. Kau cukup curhat sama Tuhan karena Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya yakin waktu kita nangis bercucuran air mata dan bilang, Tuhan kami tidak lari ke siapa-siapa, kami minta Engkau terlibat. Itu saudara Tuhan panggil malaikat, itu malaikat proposalnya Debbie Basir mana? Pergumulannya apa? Nih loh Tuhan, dia terikat, ada utang kredit card 80 juta, turun selesaikan. Tuhan bicara sama ibu itu, kamu tolong itu hambaku, pergi kasih dia duit 100 juta. Utang kita 80 juta. Dikasih 100 juta, untung Tuhan itu kita nggak pernah bisa pikir. Lama setelah itu dulu waktu saya belum jadi YouTuber. Setelah kami diberkati Tuhan, saudara, satu saat Tuhan gerakkan saya, kembalikan itu uang. Saya bilang, loh kami kan enggak pinjam. Iya, tapi sekarang kamu sudah saya berkati, balikin uangnya ke ibu itu. Saudara, kalau kau ada utang, saya mau bilang nih, enggak usah angkat tangannya ada utang. Dalam hati saja. Karena orang Kristen itu banyak utang tapi dia enggak bayar. Dia bilang, Yesus sudah bayar hutangku. Pret. Kalau kau ada utang, walaupun orangnya enggak tagih, kalau kau ada duit, bayar. Karena waktu kau enggak bayar, jalan berkatmu, pintu rezekimu itu sempit. Yang namanya utang, itu tetap utang, walaupun orangnya enggak nagih. Bayar kalau kau ada duit.
Amin saudara. Punya niat bilang Tuhan berkati aku. Walaupun orang itu nggak nagih Tuhan, tapi aku pengen bayar. Bayar saudara. Akhirnya udah ditolong Tuhan waktu itu, selesai semua. Tapi cicilan rumah ini tetap jalan kan. Saya beli rumah itu sama Pak Haji. Pak Haji ini punya perumahan. Karena saya tidak bisa kredit lewat bank. Kenapa? Selalu kalau kredit lewat bank tanya, ibu ada gaji? Ada, dari mana? Dari sorga. Slipnya ada Bu? Ada, tapi dengan iman. Dia bilang, maaf, bank tidak menerima slip dengan iman. Karena bos saya belum beriman. Jadi enggak bisa. Jadi gimana? Ya nggak bisa, ibu nggak bisa kredit. Kami nggak bisa beli apa-apa kredit karena nggak ada slip gaji. Pak Haji itu jual rumah, dia baru bangun berapa rumah dekat rumah kontrakan saya. Saya bilang, Pak Haji, saya pengen beli rumah nih Pak. Terus, tapi saya nggak ada slip gaji Pak, jadi saya nggak bisa lewat bank. Oh nggak apa-apa, ibu cicil aja lewat saya langsung, karena saya ini pegawai bank Bu. Tapi maaf ya Bu, kita modal kepercayaan aja, cuma ibu saya hitungkan tetap bunga bank. Oh nggak apa-apa Pak Haji, cuma nggak usah persyaratan slip gaji, nggak usah lah, aman lah, kita tetangga. Jadi setiap bulan saya tetap nyicil. Nah kredit card selesai nih, tapi cicilan rumah kan saya udah nggak mau lagi gesek kredit card. Tuhan, ini Tuhan. Saya berdoa memohon sama Tuhan, Tuhan tolong lunasi Tuhan. Ya, masa aku sudah bersaksi bisa beli rumah di Jakarta, sekarang ini harus saya balikin rumah ini. Saya bilang gini, Pak Haji, boleh nggak minta tolong diturunin cicilannya? Waktu itu saya terlalu gegabah mengambil keputusan sebulan 12 juta. Boleh nggak turunin separuh aja Pak, 6 juta? Nggak bisa Bu. Ibu, rumah itu banyak yang mau. Kalau ibu sudah nggak bisa bayar, ibu keluar aja. Saya mau jual ke orang lain. Astagfirullah, subhanallah. Saudara, itu setiap kali Pak Haji telepon saya nggak berani angkat. Karena saya nggak tahu mau jawab apa. Ini terlambat terus. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan ampuni saya kalau saya terlalu memaksa Tuhan. Kalau memang terpaksa rumah ini harus saya jual. Saya rela Tuhan, saya nggak perlu malu orang bilang apapun, sudah saya nggak boleh malu. Daripada saya jadi batu sandungan. Oke. Saya sepakat dengan suami, kita jual ya. Ya wes, enggak apa-apa. Saya WA, saya masuk ke inbox salah satu orang di Facebook. Saya nggak tahu rumahnya di mana, saudara. Dia juga tidak tahu rumah saya di mana. Kita tahu, kita kenal lah. Saya pernah khotbah beberapa kali di gerejanya, dia ada. Lalu saya bilang gini, Bu, saya mau jual rumah. Ibu mau beli enggak rumah saya? Tapi gini Bu, sebelum ibu bayar, ibu bisa tolong saya enggak? Saya ini punya sisa utang sama Pak Haji 450 juta. Ibu lunasi dulu, nanti sertifikat saya ambil, saya antar ke rumah ibu. Setelah itu kita bicara harga rumah ini. Deal, ibu baru lunasi sisanya. Atau begini Bu, ibu bayar dulu ke Pak Haji, setelah itu saya jual. Nanti keuntungan dari penjualan rumah ini kita bagi 2. Kalau ibu nggak butuh rumah, yang penting ibu tolongi dulu, talangi ke Pak Haji nih. Tapi kalau ibu mau beli ya saya serahkan sertifikatnya ke ibu. Oh iya Bu Debi, nanti saya coba bicara dengan suami ya. 3 hari nggak ada kabar. Pak Haji udah, Bu angkat telepon Bu. Udah jatuh tempo ini, saya nggak berani angkat telepon. Hari ketiga, telepon saya bunyi. Ibu itu malam-malam jam 11. Bu, maaf ya, saya baru ingat masalah ibu, baru saya cerita sama suami saya tadi. Ini suami saya mau bicara sama Bu Debi ya, iya. Suaminya cuma tanya gini, Bu Debi itu surat-suratnya lengkap Pak, sertifikat ada, semua ada.
Ya udah Bu, besok tolong kirim nomor rekening Ibu ya. Nanti saya transfer uangnya jam 8 pagi. Saya bilang, ini orang beneran gak sih 450 juta, dia enggak lihat rumah saya loh. Terus suami saya bilang, ya enggak mungkin, ya masuk itu uang gede loh saya. Ya, ini peristiwa 15 tahun lalu di Jakarta. Ya udah, ya kita mengalir aja, saya kirim nomor rekening saya. Jam 10 pagi dia WA, Bu, tolong dicek, sudah masuk belum? Saya sudah transfer 450 juta. Saya lihat, iya Pak, sudah masuk Pak. Ibu, apa butuh apa lagi nanti kabari saya? Enggak Pak, sudah selesai. Uang masuk, saya yang telepon Pak Haji. Jangan tepuk tangan dulu. Belum selesai. Saya telepon Pak Haji. Halo Pak. Akhirnya telepon juga Ibu Pendeta. Dia tahu saya pendeta. Jadi ini Haji VS Pendeta. Pak, Bapak bisa ke rumah saya nanti malam? Oh, segera Bu. Dia pikir saya menyerah, rumah saya balikin ke dia. Dia masuk, dia datang ke rumah saya, ngetok pintu pagar. Dia tuh saya tahu dia ini ngece saya. Dia ketok pagar saya, Shalom. Saya buka pagarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji masuk Pak. Duduk diam. Pak, saya mau tanya utang saya tuh sama Bapak totalnya berapa? Kenapa? Ya saya mau lunasi. Ada duit. Bayar cicilan aja 12 juta enggak bisa, dikurang-kurangin 6 juta, sekarang mau dilunasi, itu totalnya masih 450 jutaan Bu. Iya Pak, nanti saya bayar lunas semua. Ibu dapat uang dari mana? Saya bilang ada teman saya, bantu saya, dia transfer. Itu siapa Bu? Ibu tahu rumahnya? Enggak. Dia tahu rumah Ibu? Enggak. Pak Hajinya melongo lihat saya terus gini, haleluya ya. Saya bilang alhamdulillah Pak. Saudara, akhirnya kita serah terima di notaris, semua dikasih ke saya sertifikatnya. Saya telepon ibu itu sama suaminya, Bapak Ibu tolong kirim alamat, saya mau ngantar sertifikat ke rumah Bapak. Oh sudah selesai semua ya Bu? Sudah. Ibu simpan aja sertifikat itu, Ibu pegang aja. Terus tunggu, jangan dulu. Oh begitu ya Pak, ini enggak usah diantar, enggak usah. Terus gimana Pak, saya bayarnya ke Bapak itu gimana, kita cicil apa gimana? Bu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu berkat buat Ibu. Saudara, Tuhan itu ya kalau mau menolongi cuma kayak begitu. Tapi kita ini udah ketakutan. Tapi jangan seneng dulu, saya cicil sampai lunas rumah itu. Saya nggak mau gratis. Saya cicil sampai lunas. Iya, biar mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan itu ajaib. Jangan punya mental meminta-minta, mental gratisan. Orang Kristen tuh suka sekali kalau gratis. Kau kalau cuma suka-suka yang gratis nggak diberkati hidupmu. Prinsip diberkati Tuhan itu harus menabur juga, amin. Kalau pelit nggak diberkati. Lihat orang susah, tabur, amin. Iya. Tukang parkir nggak usah ditawar. Cuma 2.000 ditawar 1.000 ya Mas ya. Ya Allah, subhanallah ya. Ada orang-orang Kristen pelit itu luar biasa saudara. Ya, pelitnya melitit bener-bener. Bertobat saudara, bener. Saya melihat bagaimana Tuhan berperkara, lalu kita lanjut dikatakan di sana, akhirnya saudara pulang nanti baca ayat ini di rumah. Ketika waktu itu saudara
Yosafat menjadi takut, dia mencari Tuhan dan dia serukan kepada seluruh Yehuda berpuasa, cari Tuhan. Lalu seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, utusan Tuhan datang kepada dia dan berkata, Tuhan mendengar doamu. Nanti besok kamu turun ke lembah itu dan kamu tidak usah berperang. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Saudara, ini janji Tuhan loh. Dari kesaksian yang saudara dengar dari saya, ada nggak usaha saya? Usaha saya berdoa. Cuma berdoa minta Tuhan berperkara. Ya, dan Tuhan akhirnya melakukan. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak perlu berperang, kamu tidak harus berperang karena aku Tuhan yang berperang. Kalau Yosafat berpikir dengan otaknya, logikanya manusia, dia suruh siapin pasukan, dia suruh siapin semua, kira-kira dia menang gak? Udah keluar banyak, sudah siapin pasukan, berperang, ya, mengeluarkan banyak tenaga, kalah saudara. Tapi karena dia melibatkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berserah sama Tuhan, dia melihat mujizat dan pembelaan Tuhan. Saya ini sudah melihat Tuhan itu hidup dan firman-Nya itu ya dan amin. Ya, apalagi hari-hari ini saudara, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi kita, itu dikerjakan, dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama Dia. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca, akhirnya Yosafat pergi dan turun dan mereka melihat apa? Semua musuh-musuhnya itu yang begitu banyak laskar, semua mati. Mereka kaget, mereka cuma nyanyi dengan puji-pujian, mereka turun dengan sorak-sorai, kaget kok semua tinggal mayat yang berhamburan, tidak ada satupun yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan berperang dan mereka saling bunuh. Dan Yosafat dan seluruh pasukannya cuma melihat, wow, ternyata apa yang aku takutkan tidak terjadi. Jangan biarkan rasa takutmu mengendalikan hidupmu, karena seringkali yang kita takutkan itu tidak terjadi. Amin. Tapi hari-hari ini pilihlah untuk datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, apapun persoalanmu. Seperti Yosafat, dia memilih, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya saudara. Dia berkata kepada mereka, percayalah kepada Tuhan, ya, berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan memberikan kemenangan bagimu. Ayat yang ke-12, Yosafat berseru, mereka semua penduduk di Israel, mereka berseru sama Tuhan begini, ya Allah kami, ayat 12, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami apa? Tertuju kepadamu. Jangan pernah matamu itu hanya tertuju kepada masalahmu, tapi arahkan pandanganmu, matamu tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar. Dia lebih besar daripada semua masalah di hidup kita. Hari ini saudara, apapun ketakutanmu, saya undang para imam musik maju ke depan. Apapun ketakutan kita hari-hari ini, jangan biarkan ketakutan itu menggerogoti iman kita. Kenapa? Engkau tidak mungkin bisa bertempur, memenangkan pertandingan imanmu hari-hari ini. Kalau engkau hanya tertuju pada ketakutan, maka imanmu lemah, bahkan bisa mati. Hari ini bangkit saudara.
Dan katakan, Tuhan, aku hanya mau naruh harapan dan andalanku itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang engkau doakan, dari apa yang engkau harapkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, saudara. Biar hari ini kita mau berkata, kami hanya mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu, Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara di hadapan Tuhan.